Oke, selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama gua Kopianan. Oke, kali ini gua mau lanjutin lagi nih untuk freeze ya. Terakhir itu aku bilang kalau kita akan lanjutkan di bagian copy with. Tapi sebelum masuk ke bagian copy with, aku mau kita lihat dulu ya. Di sini ada aku ambil dari Poke API atau API Pokemon. Ini adalah list-list Pokemon. Di sini ada count, ada next, ada previous, ada result gitu ya. Dan kita akan coba teman-teman untuk ngerubah data ini menjadi data-data yang akan kita convert menggunakan apa namanya freeze gitu ya. Karena pada dasarnya akan begini. Nah, karena gua malas nge-call API, jadi kita akan save data ini, data JSON itu di dalam folder aset aja. Jadi kita bikin new folder poke.json. Kita paste aja datanya sehingga semua data yang tadi ada 10 biji itu semuanya ada di sini, teman-teman. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita akan bikin sebuah kelas model, ya. Model itu yang kayak user begini, tapi datanya adalah data-data yang ada di sini. Nah, di sini di user model ini aku akan hapus dulu. Aku akan bikin freeze class dan namanya adalah poke aja lah ya, poke model aja lah ya teman-teman, poke model. Terus add aja to JSON dan from JSON dan kalian bisa langsung masuk ke poke model. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika membuat model dari bentuk JSON ini adalah kalian perhatikan dulu data model yang paling dalam. Yang paling dalam artinya yang paling dalam. Kalau di sini kita lihat yang ini ya. Jadi kalau ini beranak lagi nanti membuat sebuah objek lagi ya, kalian tinggal ambil lagi datanya gitu, teman-teman, kira-kira gitu ya. Nah, begitu. Oke. Tinggal kalian hilangkan aja titik koma, semikolonnya dihilangkan dan diganti jadi koma. Nah, ini kalau kalian save, ini akan langsung mengenerate kelasnya ya. Jadi kita udah punya satu kelas yang namanya PokeModel. Ya, kalau kalian lihat di dalam debug console, di terminal ini gue masih menjalankan pub runner-nya ya. Jadi make sure kalian tetap jalankan build runner-nya. Dan kita akan bikinkan kelas baru. Nah, aku akan kasih di model, aku akan generate freeze class lagi yang namanya adalah Poke Response. Ya. Yes. Nah, di dalam Poke Response lagi-lagi kita akan bikinkan sebuah name variable. Kita akan hapus semikolon, kita ganti jadi koma. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah list of result. Result di sini mengacu pada data yang di dalam sini kan, teman-teman. List of data objek yang di sini. Nah, kita kan udah bikin tadi yang di dalamnya, yang aku bilang paling dalam yaitu Poke Model. Jadi kita tinggal ganti ini menjadi Poke Model. Begitu, teman-teman. Tinggal kalian save aja. Nah, di dalam freeze itu kita dikasih pilihan ya, atau dikasih opsional. Kalau kita mau membuat namanya ada alias dan ada name-nya. Jadi caranya kalian tambahkan add JSON key aja, terus kalian kasih name. Nah, name di sini adalah nama yang sebenarnya. Contohnya, namanya adalah first underscore name. Nah, kalau tadi kondisinya begini, tapi kan kita tadi namanya tetap name ya. Sehingga di dalam first name ini aku bisa ganti apapun teman-teman, dan dia nggak akan ngaruh ke file JSON-nya, karena yang akan ngaruh ke JSON itu nanti yang di sininya. Contohnya di sini aku akan kasih Poke name. Nah, namanya beda kan dengan nama yang di JSON. Yang di JSON kan namanya name doang, kayak gini. Ya, begitu teman-teman. Kita akan save ulang dan ya, beres ya. Kita punya Poke Response dan perhatikan juga namanya result previous. Kalau kalian mau ganti namanya bisa juga di sini list of Poke. Tapi ingat sekali lagi di sini kita kasih JSON key di mana name-nya adalah
results. Jadi disamakan dengan nama key-nya yang ada di JSON-nya gitu. Oke, kita save dulu. Oke, langsung kita akan baca gimana nge-get data dari JSON-nya ya. Kalau di Flutter ini beda lagi teman-teman. Cara nge-read-nya, ini aku hapus dulu, aku akan clean dulu ya. Clean dulu. Nah, kita akan point si file path-nya yang ada di poke.json ini. Aku bisa klik kanan, copy relative path aja, dan aku masukkan di sini, kayak gini ya, asset JSON. Dan aku bisa baca datanya itu menggunakan kode seperti ini ya teman-teman. Boom. Nah, filenya kita akan import dari dart.io dan kita akan coba untuk print JSON stringnya. Kita akan make sure dulu bener nggak nih datanya ada gitu ya. Kita akan read, run. Nah, udah keluar ya datanya. Nah, tapi kan ini udah menjadi string ya. Nah, lanjut tugas kita adalah merubah string itu menjadi dynamic ya. Jadi, change string to dynamic. Dynamic yang dimaksud ini adalah map string dynamic yang dimana adalah JSON data atau JSON object ya. Gimana caranya? Ya, ada dua cara sih. Kalau dari bawaannya yang pertama, itu kalian bisa memakai JSON decode ya, JSON decode kayak gini. Nah, atau kalian juga bisa pakai JSON.decode gini. Ya, kita pakai yang mana aja bebas. Kita pakai JSON.decode, kalian masukin JSON stringnya, dan kita akan tampung dia di JSON OBJ. Dan untuk make sure bahwa ini bener ke convert, kita tinggal print JSON OBJ aja. Kita akan save dan kita akan run lagi. As you can see, udah menjadi JSON ya, teman-teman. Nice. Nah, karena dia udah berubah menjadi JSON, ini saatnya kita change to class. Kalian tinggal panggil aja poke response from JSON, kalian masukin dari JSON OBJ. Dan kalian tinggal tampung di poke underscore atau poke response kayak gini. Untuk make sure, kita tinggal print lagi poke response. Oke, yang di atas kita hapus aja karena kita udah tahu hasilnya. Dan kita akan run ulang. Dan kabum. Jadi deh poke response. Ya, datanya udah kebentuk di sini sehingga kalian bisa print satu persatu. Contoh, print poke response.count. Kalian mau hitung ada berapa jumlahnya. Karena di sini ada count ya. Terus ada juga nanti di sini print poke response dot next. Kalau mau tahu next next URL-nya apa gitu-gitu. Kalian run ya, kita lihat ya. Tuh 1154 sama next URL-nya adalah ini. Gua dulu ngutak-ngatik sampai mau mampus. Gua nggak ada menemu jawabannya, tapi sekarang gua nemu, jadi gua mau kasih tahu ke kalian ya. Kalian bisa pakai fitur toJSON di sini ya. Jadi ada yang namanya poke response.toJSON yang artinya merubah data ini menjadi JSON kembali. Tapi kalau kalian print guys ya, nih kita perhatikan ya. Nah, intinya di sini kalau kalian perhatikan di sini udah bener JSON, ada count 1154, next bla 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 bla. Tapi pada saat masuk ke poke model di sini poke model ini udah nggak JSON lagi teman-teman. Artinya dia itu kalau nested JSON itu gagal untuk merubah menjadi JSON. Ya, gagal. Jadi pas di sini dia udah nggak JSON lagi. Terus gimana caranya? Nah, kalian tinggal masuk ke poke response aja ya. Di sini kalian tambahkan yang namanya add JSON serializable. Lihat ya di atas factory response-nya yang ini. Nah, kalian tinggal pasang di sini explicit to JSON-nya dijadiin true. Jadi supaya di dalam-dalamnya itu juga nanti menjadi JSON. Jadi kalau kalian save, dia nanti run ulang gitu ya, generate ulang, terus kita run, maka semuanya sekarang udah menjadi JSON object. Ya, jadi kalau to JSON kayak gini udah aman.
Oke. Atau yang kedua, sebenarnya kalian bisa memakai fitur yang namanya JSON encode, teman-teman, dan kalian masukin si PokeResponse ke dalam sini, terus kalian print aja. Nah, maka datanya benar-benar menjadi string JSON. Bedanya yang dengan di atas, yang di bawah ini, kalian bisa take out. Kalian copy, masukin ke JSON beautifier, maka bisa ke detect lagi menjadi seperti semula. Oke? Itu dia guys. Jadi, make sure hati-hati ketika pakai to.json dan ketika mau ngerubah-ngerubahnya menjadi JSON dan sebaliknya. Intinya gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu dia kalau ngebaca data dari API atau dari mentahan si JSON itu sendiri. Nah, di sini ada fitur yang berikutnya ya, itu adalah list, map, and sets. Jadi ini adalah tipe data collection, di mana kalau kita memakai freeze katanya, data itu akan menjadi immutable. Nanti gue akan terangkan unfreeze. Nah, immutable artinya kalian nggak bisa melakukan hal seperti ini. Ya, jadi mari kita coba. Jadi, di dalam PokeResponse ada yang namanya list of Poke. Ya, di mana list of Poke ini kalian nggak bisa tambahkan datanya sesuka hati kalian begini. Iya kan? Kalian nggak bisa tuh kayak gini. Nah, dia jadi error ya, karena dia adalah immutable, jadi nggak bisa dimasukin datanya gitu, unmodifiable list. Nah, kalau kalian tetap memaksa ingin, jangan gitu dong, gua mau bikin data ini bisa dimodif listnya gitu ya, listnya aja. Itu caranya gimana? Kalian balik lagi ke PokeResponse. Oh sorry, di freeze-nya kalian ganti menjadi freeze F-nya besar. Apa bedanya F yang besar dengan yang kecil? Kalau F yang besar itu di dalamnya bisa punya banyak option dan properti lainnya. Jadi kalian bikin make collections unmodifiable ya false gitu ya. Sehingga dia jadi true. Ya gitulah, ini agak sulit sih harusnya dia bikin make collections modifiable true atau false gitu ya. Ya udahlah, nggak penting. Lanjut. Nah, di sini sekarang kalau kita run kode ini, run boom boom boom, maka ini udah berhasil. Gimana untuk membuktikannya? Kita bisa print PokeResponse.list of Poke ya, supaya kita tahu bener nggak ada nama Pokemon yang tes gitu ya, setelah kita tambahkan datanya seperti ini. Kita akan run dan kabum. Dan ternyata ada ya di paling bawah Pokename test ya, URL-nya 0. Karena memang nggak ada URL-nya. Nah, itu cara yang pertama ya, teman-teman. Cara yang kedua adalah membuat freeze-nya itu menjadi unfreeze seperti ini. Unfreeze di sini mengakibatkan semua data itu bisa di-mutable atau semua data mutable. Artinya bisa dimodif semua data. Nah, kalau di kasus ini kalian mau rubah data count-nya, kalian mau ganti nih menjadi 12, ini nggak bisa ya teman-teman. Ini nggak bisa, tuh error. Karena ya ini datanya adalah immutable, nggak bisa diganti. Terus gimana kalau gue mau bikin datanya bisa diganti? Ya kita harus kembalikan atau balikin logiknya gitu ya. Menjadi unfreeze ini menjadi freeze ini menjadi unfreeze kayak gini. Nah, kita jadi unfreeze ya teman-teman ya. Semua data itu bisa dimodif teman-teman ya. Nah, kita akan coba run datanya. Berdasarkan data kita akan ada Pokemon yang namanya tes. Benar ya? Dan yang kedua adalah count-nya itu berubah menjadi 12. Aku salah ngeprint. Harusnya di print semua. Count-nya itu menjadi 12 tuh. Benar ya? Jadi benar-benar bisa diedit. Nah, terus ada satu waktu nanti, jangan gitu dong, gua mau count-nya ini nggak bisa diubah. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Caranya adalah kalian balik lagi ke kelas kalian, di bagian count ini kalian jadikan dia menjadi final teman-teman, yang artinya semua data ini bisa diubah kecuali yang ada finalnya. Kita save ya, maka di sini akan ada error ya. Di sini udah nggak boleh
ngerubah lagi karena udah final. Yang bisa kita rubah adalah previous atau next-nya ya. Jadi previous misalnya dirubah jadi ada aja deh misalnya gitu ya. Kita akan run dan kita akan lihat berarti previousnya sekarang udah menjadi ada aja deh. Nah yang ini ya. Oke. Dan harusnya di video berikutnya aku akan terangkan yang namanya copy with, karena copy with ini akan bisa dipakai kalau datanya udah ada. Jadi aku bikin dulu nih datanya sekarang, next kita akan bikin copy with gitu. So far itu aja sih teman-teman, dan sampai ketemu di video gue yang berikutnya ya. Bye bye.